mengenai hoax milenial yang kritis dan juga solutif untuk menangkal hoax di era digital. Menurut Bapak Agus sendiri yang merupakan salah satu civitas akademik di Universitas Negeri Surabaya, bagaimana tanggapan Bapak mengenai apakah mahasiswa khususnya ataukah apakah civitas akademik ini mengerti secara penuh, baik itu apa pengertian dari hoax, penyebabnya seperti apa, dan juga penyebabnya bagaimana, akibatnya akan terjadi apa hoax itu. Menurut Bapak Agus bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih Mbak Ramadina. Yang terhormat Pak Kurniawan, mohon maaf saya duluan. Ya, yang pasti bahwa yang namanya mahasiswa pada saat ini itu diuji oleh hoax. Karena pada 2020 ini mahasiswa mengikuti perkuliahan dengan daring atau online. Ini menunjukkan bahwa tidak ada mahasiswa yang tidak mengenal internet. Pasti mereka akan setiap hari berhubungan dengan internet untuk studinya. Ketika berhubungan dengan internet, maka pasti ada banyak hal yang akan digunakan, salah satunya adalah untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Begitu juga untuk bagaimana mengembangkan informasi atau mengetahui terkait dengan perkembangan informasi di luar. Baik itu tentang dunia mahasiswa atau yang menghibur, karena kan mahasiswa ketika di rumah sampai hari ini itu kan perlu butuh hiburan. Begitu juga mungkin mereka yang tertarik di dunia politik. Hal itu selanjutnya sedikit banyak memacu mereka ingin mendapatkan informasi. Ketika informasi itu menggunakan media konvensional atau media-media yang sudah terpercaya informasinya, kemungkinan hoax itu tidak akan terjadi. Meskipun ya ada saja, tetapi kecil. Tetapi kalau berbicara media sosial, yang mana mahasiswa pada saat ini itu relatif semuanya menggunakan media sosial untuk percepatan informasi dan untuk mengerjakan tugas dan berbagai macam, maka peluang mendapatkan hoax itu besar. Apakah yang bersangkutan mahasiswa itu tahu? Yang pasti mereka belum tahu yang 100% tentang apakah itu hoax atau tidak. Yang saya contohkan misalkan tema politik misalkan. Pada waktu menjelang 2019 itu ada tema Bu Ratna Sarumpait. Bu Ratna Sarumpait itu kan siapa sih yang tidak kenal dia sebagai tokoh yang luar biasa memperjuangkan hak perempuan dan lain-lain sebagainya. Seakan-akan tidak ada yang salah dengan beliau. Tetapi ketika dia menampilkan misalkan mukanya yang lebam dengan berbagai informasi, pasti orang seakan-akan langsung percaya. Tapi nggak taunya itu hoax. Itu kan kalau langsung dipercaya itu menjadi masalah. Begitu juga terkait dengan misalkan di Surabaya kemarin ada ibu-ibu yang menginformasikan terkait dengan orang yang terkena COVID kemudian dibawa ke rumah sakit. Padahal sebetulnya bukan COVID, maksudnya coronavirus, tetapi dia hanya kena paru. Tapi kemudian di hoax, akhirnya seluruh warga di kelurahan tersebut takut untuk mendekati apa itu yang bersangkutan. Itu menjadi masalah besar. Dan kemudian saya mencontohkan yang ketiga adalah contoh di Jakarta terkait dengan ya seperti seorang pahlawan yang terjadi di Jalan Tamrin, padahal sebetulnya action, tapi seakan-akan itu menjadi sebuah berita. Dari 3 berita itu, saya melihat teman-teman belum 100% untuk bisa langsung menangkap itu hoax atau tidak. Mahasiswa, khususnya generasi milenial, itu belum tentu bisa menyaring langsung terhadap perkembangan informasi yang ada. Begitu Mbak Ramadina. Ya, terima kasih Pak Agus dari informasi yang telah diberikan. Kalau bahwasanya mahasiswa saat ini cenderung ingin mengetahui berbagai informasi yang ada di media sosial tentunya karena kami stay at home, jadi di rumah saja dan perlu informasi-informasi dan salah satunya yaitu melalui media sosial itu sendiri. Dan ketiga berita yang telah Bapak sampaikan tadi dan diantaranya adalah mengenai
adanya misinformasi atau hoax di COVID ini. Nah, kalau menurut Pak Kurniawan sendiri, bagaimana keadaan hoax di mata dari kepolisian atau dari sudut pandang kepolisian sendiri? Tidak hanya dari mahasiswa, namun untuk masyarakat secara umum. Bisa dijelaskan Bapak Kurniawan? Baik, terima kasih. Bagi kami dari Kepolisian Republik Indonesia, terutama dari Polda Jawa Timur, itu perlu kita cermati di awal bahwa apa sih yang dimaksud dengan hoax? Tulisannya hoax, kadang kita menyampaikannya, wah ini hoax, gitu. Tapi apapun bentuknya, yang jelas namanya hoax itu adalah sebuah informasi atau berita yang bohong, tetapi seolah-olah itu benar. Nah, hoax itu sendiri itu bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, kemudian juga bisa berupa video yang lengkap dengan audionya. Nah, hal ini pasti ada tujuan-tujuan tertentu ya dari si pembuat hoax. Apakah itu bisa jadi dia meningkatkan rating, bisa meningkatkan follower mungkin. Tidak menutup kemungkinan kalau ada seseorang atau pelaku pembuat berita hoax, kemudian dia memposting itu di sebuah YouTube, yang nonton lebih dari 1 juta viewer mungkin, atau mungkin lebih dari 5 juta viewer, otomatis biasanya dari YouTube, itu dia akan memberikan ada fee di sana. Nah, oleh karena itu biasanya kalau yang viewernya banyak, selalu ada iklan, ada jeda iklan. Nah, disitulah bentuk pendapatannya. Jadi, pasti sebuah berita hoax itu memiliki tujuan-tujuan tertentu oleh si pembuatnya. Oleh karena itu, dengan adanya dialog kebangsaan ini dengan tema yang cukup baik, cukup bagus, ini terutama dengan mengangkat tema hoax. Jadi, tadi saya lihat di panitia tadi ada tulisan bahwa saring dulu sebelum sharing. Nah, ini nampaknya harus terus kita kumandangkan sehingga tidak sekonyong-konyong atau tidak terburu-buru jempol kita ini atau mungkin telunjuk dalam membuat aktivitas di dalam web surfing atau mungkin kita bermedia sosial. Oleh karena itu, saran kami, mari kita sama-sama bijak dalam bermedia sosial. Banyak platform, banyak aplikasi-aplikasi yang sudah beredar di dunia maya. Mulai dari platform yang berbasis untuk chatting, kemudian berbasis bahkan ada sharing GPS, ada dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan sarana-sarana untuk yang rawan untuk terjadinya sebuah apabila ada seseorang atau pelaku yang ingin membuat hoax sehingga cepat menyebar. Kalau dulu itu secara konvensional tadi sudah disebutkan oleh Pak Dr. Agus bahwa konvensional mungkin ya dari mulut ke mulut itu lama. Tetapi dengan kemajuan teknologi yang saat ini, internet, wah ini saya pikir kaum milenial semuanya pasti sudah pernah merasakan dunia internet lah. Sehingga kita cukup tombol send atau kirim atau barangkali share atau barangkali upload, itu sudah semua orang di dunia. Sekali lagi kita bahasnya masalah web surfing di dunia maya ini adalah borderless, tidak terbatas. Sehingga ini perlu betul-betul kita saring. Nah, terkait dengan penegakan hukum sendiri, kami dari Polda Jawa Timur, terutama dari Subdit Cyber, yang jelas kami akan tetap menjaga bersama-sama dengan seluruh lapisan masyarakat, dengan bersama-sama kita bagaimana kita bisa menangkal hoax. Jadilah kita menjadi masyarakat yang smart, masyarakat yang pandai untuk memilah dan lebih selektif terhadap berita-berita apakah itu benar ataukah itu tidak. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Seperti yang kita ketahui bahwa dari pihak kepolisian sendiri sudah membentuk suatu badan khusus untuk menangkal atau menangani kasus-kasus hoax ini sendiri, Bapak. Terlebih lagi jika oknum-oknum yang menyebarkan ini
bukan lagi secara tidak sengaja, tetapi memiliki motif-motif tertentu atau mereka memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan dari belakangnya tersebar hoax itu tadi. Nah, yang kita ketahui bahwa ketika saat ini penggunaan media sosial sudah sangat sering untuk digunakan dari masyarakat, dan itu menyebabkan dari penyebaran informasi yang sangat cepat. Dan ini tadi Wak, benar seperti yang di video tadi juga ya, kalau kita ingin di-sharing harus terlebih dahulu disaring seperti itu. Nah, rata-rata teman-teman saat ini tuh cenderung langsung ada informasi tertentu, mereka mempercayainya tanpa ada cara untuk menyaring informasi itu sendiri. Nah, kalau menurut Bapak Agus ini bagaimana Pak? Kita sebagai masyarakat, kita juga sebagai mahasiswa, dan juga mungkin ada teman-teman lainnya yang di sini yang dari umum, Pak Agus mungkin bisa dijelaskan supaya kita tahu mungkin ini informasi ciri-cirinya seperti apa, yang hoax atau yang bukan. Membedakannya bagaimana? Silakan Bapak Agus. Ya, terima kasih Mbak Ramadina. Untuk membedakan bahwa ini hoax atau ini bukan, pertama, perlu kita langsung ketika kita mendapat informasi di media sosial ya, karena yang paling mudah untuk berkomunikasi, menyebarkan hoax ataupun setiap saat yang kita lihat itu adalah ya media sosial. Ketika kita mendapatkan sebuah informasi, maka lebih baik langsung dicek apakah misalkan hal itu ketika dicek di berbagai tempat itu betul atau tidak. Contoh kemarin kalau di Surabaya itu yang paling ya hari kemarin ya atau 2 hari yang lalu yang ada surat surat dari KPK untuk bagaimana memproses salah satu menteri BUMN begitu. Itu saya pikir hampir semua orang mendapatkan informasi itu, dan orang-orang ketika dihubungkan dengan kemarin ada yang salah satu menteri yang ditangkap KPK, melihatnya, oh ini benar kalau begitu, ini harus padahal selanjutnya diklarifikasi itu hoax. Itu kan menunjukkan bahwa ya kalau mahasiswa kalau mendapatkan berita itu tidak boleh langsung percaya meskipun ada labelnya atau kopnya KPK atau bahkan ada tanda tangannya ketua KPK. Perlu cek and recheck apakah hal itu berawal dari data informasi dari siapa. Yang kedua adalah perlu dicek juga siapa pengirimnya ini. Orang itu kalau namanya saat ini pengennya itu mendapatkan pujian atau prestasi. Ketika mendapatkan informasi seperti tadi, KPK memerintahkan Novel Baswedan dan lain-lainnya, oh ini bagus ini kalau disebarkan. Oh saya mendapatkan semacam apresiasi dari teman. Nah, keinginan untuk mendapatkan apresiasi itu perlu dievaluasi terhadap diri kita masing-masing, bahwa kalau itu informasinya benar mungkin ada apresiasi, tetapi kalau informasinya salah bisa-bisa kita masuk penjara meskipun kita tidak membuat, hanya mengirim informasi tersebut dengan ancaman 6 tahun penjara atau 1 miliar. Itu menjadi masalah di dalam undang-undang IT. Yang ketiga adalah ketika ada informasi memang ya selain cross check itu maka coba dilihat dengan substansinya. Maksudnya kalau Mbak Ramadina itu bukan orang jurusan politik tetapi mendapatkan informasi tentang politik, maka kemungkinan besar untuk mencerna informasi tentang politik itu tidak secepat dengan teman-teman yang ada di jurusan politik. Maka karena Mbak Ramadina bukan jurusan politik, yaitu biarkan saja, biar teman-teman yang mempunyai kewenangan atau mempunyai kapasitas untuk memprosesnya. Toh kita mengirimkan ke siapa-siapa itu loh, kita tidak dapat apapun kecuali kemudian dapat ancaman itu juga. Kemudian yang keempat, bahwa kalau mendapatkan hal tersebut memang kita cek juga terkait dengan ini referensinya apa. Kalau selamat datang Pak Soeharto, Pak Kolonel Soeharto. Mohon maaf saya duluan. Nah, yang keempat itu adalah kita cross check itu referensinya, sehingga kalau di dalam perkuliahan kan harus ada semua tugas mempunyai referensi.
Kalau tidak mempunyai referensi, itu ditolak. Kalau di sosiologi, karena saya di sosiologi ya, itu referensi minimal 10 dari jurnal. Kalau tidak di situ, maka ditolak. Mengapa jurnal? Kalau jurnal itu jelas, itu sudah dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau yang dari tidak jelas itu, maka akan menjadi bahaya. Minimal 4 hal itu, meskipun ada 7 yang bisa kita jadikan sebagai semacam penyaring terkait dengan apakah sebuah informasi itu bisa kita terima atau tidak. Yang pasti bahwa Mbak Ramadina, Pak Kurniawan, dan Pak Kolonel Soeharto, bahwa berbicara mahasiswa atau generasi milenial inginnya mendapatkan informasi tercepat, mengirimkan tercepat, hal itu supaya mendapat semacam respon, oh ini orang yang hebat, karena selalu terdepan dalam berbagai informasi. Tetapi kalau itu informasinya salah, tahu-tahu kemudian dia dipanggil Pak Kurniawan untuk diproses. Terima kasih Mbak Ramadina. Iya, benar sekali, bagus. Iya, teman-teman peserta telah hadir bersama kita kali ini Purnawirawan Letnan Kolonel Soeharto. Selamat pagi Bapak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabarnya pada pagi hari ini? Baik, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini teman-teman semua yang merupakan contoh bagi kita, dan terima kasih Bapak atas waktu yang telah disempatkan kepada kami, para kaum milenial Bapak, julukannya kalau sekarang Bapak. Nah, ini kita membahas mengenai kaum milenial yang harusnya solutif dan juga kreatif untuk menangkal hoax di era digital saat ini, Bapak Soeharto. Dan untuk mengawali perbincangan dengan Bapak, boleh Bapak bercerita terlebih dahulu bedanya kalau di zamannya Bapak seperti apa untuk penangkalan hoax, dan juga saat ini kondisinya seperti apa menurut Bapak. Silakan Bapak. Saya sampaikan terima kasih dan ya penghargaan saya yang sangat tinggi kepada cucu anak-anak saya ini yang di fakultas. Dari fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam. Saya sangat senang, terima kasih saya diundang. Mungkin untuk ini kedua kalinya kalau tidak salah. Itu. Begini, apa yang disampaikan temanya tadi, sebenarnya hoax itu sudah terjadi sekian ratus tahun yang lalu, itu sudah ada hoax. Contohnya, ya, bangsa kulit putih penjajah itu mengatakan bahwa kulit putih itu jangan dilawan. Penjajah itu, apalagi diusir. Karena tidak bisa ada yang mengalahkan kulit putih. Tapi pernyataan itu sudah karena bertahun-tahun menjadi mitos. Tapi ternyata mitos itu tetap mitos karena Rusia itu angkatan lautnya bisa dihancurkan oleh Jepang, yaitu di Laut Tsushima. Nah, inilah yang meruntuhkan mitos tadi. Ternyata kulit putih itu bisa dikalahkan oleh kulit yang berwarna. Ini mengilhami pemuda-pemuda kita, yaitu Dr. Sutomo, akhirnya mengetahui bahwa kalau kita ini menyatu, itu menjadi kekuatan secara nasional, kita bisa mengusir penjajah. Nah, oleh karena itu, waktu itu Dr. Sutomo
itu mendirikan Budi Utomo, yang kemudian juga dilanjutkan dengan adanya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, disitulah ada kekuatan pemuda yang di satu secara nasional itu sehingga ada usaha-usaha untuk persatuan dan kesatuan melawan penjajah. Melawan penjajah. Dan setelah Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus itu dibom oleh Amerika, itu Jepang akhirnya yang hanya 2,5 tahun menjajah kita, tahun 42 sampai 44, mungkin 1942, 1944, akhirnya tekuk lutut, menyerah tanpa syarat, dan bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 45. Momentum itulah yang dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia. Nah, setelah kita merdeka, apakah penjajah itu diam? Tidak. Belanda itu juga melempar hoax ke negara-negara lain di dunia ini, mengatakan bahwa Indonesia itu tidak ada sudah. Indonesia sudah tidak ada. TNI sudah tidak ada. Itu. Nah, karena Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 waktu itu mengetahui, maka kepada Panglima Sudirman, Sri Sultan meminta agar Jogja itu diserang, tapi yang sebesar-besarnya, agar getaran serangan itu diketahui oleh dunia, membuktikan bahwa Indonesia masih ada dan TNI masih solid. Akhirnya betul pada 1 Maret itu diadakan serangan Jogja yang sangat besar, sehingga terus serangan ini disiarkan ke seluruh dunia melalui pemancarnya Angkatan Udara yang berada di Sumatera. Didengar oleh waktu itu yang pertama adalah India. India mendengar, akhirnya menyampaikan kepada PBB bahwa Belanda itu bohong. Ternyata Indonesia itu masih ada dan TNI masih solid. Kita masih diakui kemerdekaan. Namun demikian, Belanda masih juga ingin kembali menguasai Indonesia, yaitu dengan menumpang sekutu, ya, sekutu dan mengambil senjata. Tapi Belanda ternyata nebeng untuk menguasai kembali dengan agresinya itu, yaitu tahun 47 dan 49. Waktu itu saya jujur aja, Belanda itu masih, katakanlah, wirawiri lah, karena di Solo itu masih dikuasai oleh Belanda waktu itu. Nah, juga pejuang-pejuang Indonesia, terutama para pemudanya, itu mengadakan perlawanan-perlawanan di mana Belanda itu masih ingin menguasai. Umpamanya Bandung, Lautan Api, itu, terus pertempuran Semarang 4 hari, pertempuran di Ambarawa, juga di Surabaya 10 November. Itu luar biasa.
semangat perjuangan para pemuda itu. Nah, terakhir setelah semuanya itu pertempuran sudah mereda dan memang Belanda sudah terusir, hanya di Solo yang masih bercokol itu, di Solo. Kemudian waktu itu Bung Karno mengatakan bahwa kita gencatan senjata. Nanti tanggal 11 Agustus kita gencatan senjata. Tahun 49 itu. Kita veteran, kata Bung Karno. Nah, Slamet Riyadi, Ignatius Slamet Riyadi, Letnan Kolonel dari Solo, itu ingin mengusir Belanda karena Solo itu adalah pertempuran besar pamungkas, yaitu tanggal 7 Agustus sampai tanggal 10 Agustus. Akhirnya Belanda bisa terusir dan itulah dijadikan Hari Veteran Nasional Indonesia tanggal 10 Agustus itu. Nah, komandan pasukan Belanda itu ketika ketemu Ignatius Slamet Riyadi itu kaget. Ternyata dia itu baru umur 23 tahun. Nah, ini saya sampaikan, kebetulan saya berada di hadapan para pemuda dan pemudi di Wisah ini. Bicara masalah hoax ini, jujur aja, ini tentu saja tiap masa ke masa berbeda. Menghadapinya pun berbeda. Sebenarnya, ya jujur, saya ini orang tua. Kalau menghadapi hoax seperti ini, ya zaman milenial ini kan, saya sudah ketinggalan mungkin. Tentu cara-caranya hoax sendiri, kita kalau mengikuti medsos dan sebagainya itu sampai kita nggak mengerti sebenarnya siapa lawan siapa. Saya nggak mengerti itu, karena apa? Semuanya kita juga. Nggak ada yang dari luar. Di luar itu yang malah apa namanya, ngileni kalau orang aduman apa Bapak? Orang adu jangkrik itu malah yang di luar itu mungkin yang apa ya, ngobongi gitu loh supaya ini. Nah, ini saya justru ingin menyampaikan kepada para pemuda-pemudi ini supaya yang arif, bijak, dan cerdas untuk menghadapi hoax-hoax ini. Saya sangat senang karena di situ bagaimana cara menghadapi hoax dan solusinya. Nah, ini ya saya terus terang secara teknologi mungkin orang seangkatan saya ini adalah sudah ketinggalan. Saya saja jujur Pak, ini kalau sudah main HP itu tanya cucu saya, jadi bukan malah cucu saya itu mungkin lebih terampil. Nah, Anda ini harus jelas teknologi Anda terampil menanggapi adanya hoax ini, yaitu harus bijak dan cermat itu supaya Anda juga jangan sampai larut pada ini. Toh di dalam hoax itu sebenarnya adalah kita juga. Dan kita nggak tahu ini hoax atau bukan juga. Itu benar. Kalau dari mereka itu hoax. Kalau dari saya bukan. Nah ini padahal itu kita juga. Oleh karena itu mari kita hadapi bersama-sama. Mudah-mudahan kesatuan dan persatuan kita ini tetap terjaga. Karena terus terang aja tugas Anda, anak-anak muda ini adalah lebih berat daripada kami yang terdahulu. Para pejuang merebut kemerdekaan, karena merebut kemerdekaan ini jujur
pada diakui oleh para pejuang itu lebih mudah daripada mengisi kemerdekaan. Pesan kami, ayolah anak-anak muda, calon pimpinan bangsa ke depan, tanamkan kejujuran, semangat, dan sangat berdoa untuk sukses. Karena kejujuran ini adalah nomor satu, Anda adalah calon pimpinan nasional kita ke depan nanti, insya Allah. Saya berharap supaya orang tua ini jaga betul-betul, kalau jadi pimpinan nanti, hindarkanlah hal-hal yang tidak baik. Contohnya, dalam keadaan seperti ini, ternyata ada pimpinan kita yang menyempatkan diri untuk korupsi, misalkan. Begini yang perlu saya sampaikan, mohon maaf, Bapak-bapak dan anak-anakku sekalian, apabila penjelasan saya ini mungkin kurang berkenan, atau mungkin sikap dan ucapan saya juga ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Silakan. Bapak Soeharto atas penjelasannya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman semua bahwa salah satu kata-kata yang menurut saya Bapak sampai saat ini harus saya perjuangkan adalah melawan penjajah itu sejatinya lebih mudah daripada melawan untuk bertahan di bangsa sendiri, untuk mempertahankan kemerdekaan ini sendiri. Karena kita tahu bahwa seperti Bapak dan mungkin rekan-rekan lainnya, veteran yang sudah memperjuangkan kemerdekaan bagi Indonesia, dan hingga saat ini yang kami apresiasi sebesar-besarnya, karena tanpa ada perjuangan dari Bapak dan rekan-rekan semua, tentu tidak akan ada seperti ini, gitu Bapak. Tidak akan ada fasilitas kelayakan yang sebagus ini saat ini, Bapak. Nah, tadi sudah kita terima informasi langsung dari Bapak Soeharto yang ada di saat itu, kejadian saat itu. Nah, informasi-informasi tersebut bagi kita semua yang harus kita tahu dan bagaimana nilai-nilai perjuangan di dalamnya, sehingga nantinya bahkan saat ini dengan segala kemudahan yang ada, fasilitas yang sudah memenuhi sarana prasarana yang ada, kita harus semakin bijak dalam menggunakannya. Nah, selanjutnya dari sudut pandang kepolisian, Bapak Kurniawan, ini yang pertama tadi kita dengarkan dari Bapak Agus, bahwa sejatinya kita harus cek terlebih dahulu info-info atau berita-berita yang masuk dari kepolisian sendiri, apakah ada suatu aplikasi atau website yang bisa kita akses untuk mengetahui apakah suatu berita itu hoax atau tidak. Silakan penjelasannya, Bapak Kurniawan. Baik, yang ditanyakan dari moderator Mbak Ramadina tadi terkait dengan masalah aplikasi untuk barangkali menangkap mensaring, apakah ini hoax atau tidak. Kalau dari kami sendiri itu tidak ada. Ya. Tapi kami tidak tahu kalau mungkin ada beberapa aplikasi yang sudah ada, mungkin pernah dikembangkan oleh beberapa vendor, itu kalau tidak. Nah itu jadi caranya tinggal copy fotonya, kemudian dipastekan di aplikasi itu, kemudian nanti dari aplikasi itu dia akan mencari jejak. Ini sebenarnya foto aslinya dari mana? Dan mungkin bukan hanya aplikasi itu saja, mungkin ada banyak aplikasi yang beredar secara umum. Namun kadang kita menerima sebuah berita atau mungkin kita bicara tentang hoax, itu selalu melulu tentang wah ini pasti ini bohong terkait menjelek-jelekkan, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tetapi kita kalau bicara hoax itu artinya cukup luas. Artinya tadi sudah saya sampaikan bahwa terkait dengan penipuan online. Nah ini yang perlu sebenarnya juga kita gaungkan apabila ada
sebuah pesan yang tidak kita kenal, kemudian memberikan beberapa link seumpamanya. Nah, itu juga merupakan berita hoax. Karena kalau di dalam kepolisian sendiri, kami terutama dari Direktorat Reserse Kriminal khususnya dari Subdit Cyber, itu kalau memproses atau melakukan penegakan hukum terkait penipuan online, yang kita jerat adalah dengan menggunakan pasal 28 ayat 1. Nah, itu 28 ayat 1 itu barang siapa dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau menyesatkan, juga namanya juga hoax. Artinya kita jangan terlalu terkungkung dengan berita hoax itu selalu melulu tentang mungkin dengan sara atau ujaran kebencian. Nah, yang paling kita perlu cermati, ini kemungkinan ya kita harus dicek dulu terkait masalah ciri-cirinya, ciri-ciri daripada hoax. Nah, yang jelas kalau ciri-ciri di hoax itu biasanya menciptakan kecemasan, kemudian bisa menciptakan kebencian, kemudian bisa menciptakan permusuhan. Nah, ini tadi contoh-contohnya saya pikir tadi dari Bapak Dr. Agus sudah memberikan hanya 3 saja. Sebenarnya banyak, kalau mau disebutkan beliau saya pikir pasti lebih paham. Ini banyak. Nah, jadi ciri-cirinya salah satunya itu. Kemudian kadang juga atau nebeng dengan merek atau mungkin orang yang terkenal dan lain sebagainya yang terkait dengan hal itu. Nah, ini sekali lagi cukup panjang, namun yang paling penting adalah tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak Purnawirawan Letnan Kolonel Soeharto. Saya pikir saya sepakat bahwa hoax itu sudah muncul dari ratusan tahun yang lalu. Itu saya sepakat. Oleh karena itu, sekarang hanya berubah zamannya saja. Zaman konvensional, kalau sekarang sudah zaman milenial, bisa kehujanan. Kalau sekarang cukup dengan beberapa aplikasi yang ada, kita bisa tinggal klik, orang datang, kita bayar via transfer atau m-banking, atau kita mungkin bisa pakai beberapa virtual atau e-money. Nah, itu cukup memudahkan. Hujan. Kalau sekarang dengan beberapa ya agak itu Bapak Kurniawan, agak macet di audio dan videonya. Ya, tadi penjelasan dari Pak Kurniawan mengenai diantaranya di sebenarnya tidak ada, tetapi mungkin akan ada dan sudah ada mungkin ya untuk salah satu sarana cek apakah informasi tersebut merupakan hoax atau tidak, dan yang disampaikan Pak Gus tadi, kalau dari sosiologi harus dicek 10 jurnal seperti itu. Nah, kalau masyarakat umbangan di mana informasi yang disebarkan itu akan bisa dicek seperti yang sudah Bapak Kurniawan katakan tadi, akan bisa dicek dari mana asalnya, kalau video atau gambar itu dari mana penyebar pertamanya, seperti itu. Nah, kalau menurut saya sendiri di hoax ini tuh apalagi sudah dimanya seperti itu. Saat pandemi, apalagi ada handphone atau mobil kita ataupun gadget kita untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Jadi lebih berkurang interaksi dengan orang lain dan interaksi hanya melalui chat saja misalkan atau panggilan saja, dan itu merupakan salah satu cara untuk semakin tingginya tingkat hoax yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara misalkan kita ingin menyebarkan suatu informasi,
tetapi orang lain menangkapnya dengan berbeda dan itu bisa menimbulkan hoax dan lain sebagainya. Nah, apa saja yang harus dilakukan untuk penyampaian informasi di saat pandemi seperti ini? Silakan dijelaskan, Pak Agus. Oke, sebelum saya menjelaskan itu, Mbak Ramadina, bahwa teman-teman mungkin kadang-kadang tidak sadar bahwa agak terbiasa untuk menjadi produsen atau produser dari hoax, meskipun tidak mengarah kepada kriminal. Contoh, ketika teman-teman main TikTok atau main Instagram, itu kan suasananya, itu kan kelihatannya happy terus ya. Padahal di dalamnya itu kadang-kadang, waduh ini tugasnya kok nggak selesai-selesai. Waduh. Padahal dia mungkin makanan yang ditampilkan di itu adalah mungkin 1 bulan sekali, tapi seakan-akan setiap hari. Nah, hal itu sebetulnya kalau kita hubungkan dengan apa yang kita bicarakan sekarang, mungkin agak ada kemiripan, tetapi perbedaannya, kalau itu karena untuk konsumsi, untuk hiburan, atau diri sendiri, maka nggak ada masalah. Tetapi kalau sifatnya untuk terkait dengan hal-hal yang membahayakan terhadap negara ataupun lainnya, maka menjadi masalah. Tetapi Mbak Ramadina, ketika kita main TikTok sama Instagram tadi, bisa-bisa yang terkena hoax itu adalah calon pacar kita atau yang ada di ruangan ini mungkin terkena hoax, akhirnya kemudian menjadi ada perasaan suka, nggak taunya, sifatnya hanya baik di dalam Instagram, nggak taunya di dalam dunia real tidak baik, itu kan menjadi masalah itu. Nah, semoga saja para mahasiswa atau generasi muda yang ada di ruangan ini selanjutnya memproduksi nanti terkait dengan media sosialnya itu tidak harus berbau hoax, karena sebetulnya orang suka terhadap seseorang itu tidak harus tampil dengan yang gemerlap, tetapi tampilan biasa dan yang santun itu malah lebih disenangi. Ketika dihubungkan dengan pertanyaan tadi, maka bagaimana mengantisipasi terkait dengan hal itu semuanya? Maka sebetulnya yang lebih baik para generasi muda yang ada di ruangan ini, coba kita mempraktekkan keilmuan kita bersama. Apa yang ada itu kemudian juga seperti apa yang ada di dalam, maksudnya apa yang ada di dalam diri kita seperti terekspresikan di dalam diri kita. Di dalam teori sosial itu, Mbak Ramadina, ada ilmu dramaturgi. Dramaturgi itu adalah antara panggung depan sama panggung belakang itu berbeda. Kalau memang panggung depannya baik, maka panggung belakangnya itu harusnya baik. Tetapi kalau dalam dramaturgi, ini sering ditampilkan di dalam dunia politik, maka berbeda. Ketika dia menyapa masyarakat, itu dengan wajah yang manis, janji-janji yang manis. Tapi ketika dirinya sudah terpilih, selanjutnya meninggalkan para pemilih. Itu kalau di dalam dunia politik. Kalau ditarik ke wilayah misalkan dunia-dunia lainnya, saya yakin bahwa dramaturgi itu juga terjadi antara panggung depan sama panggung belakang itu berbeda. Sehingga solusinya adalah bagaimana para mahasiswa coba dramaturgi itu cukup menjadi sebuah ilmu menilai terhadap perilaku orang yang tidak benar. Yang selanjutnya para mahasiswa bisa mengoreksi terkait dengan apa yang terjadi atau apa yang kurang benar kemudian bisa dibenarkan. Maksudnya gini, kita itu kan atau para mahasiswa itu kan sering mendapatkan tugas untuk mengerjakan sebuah tugas terkait dengan penelitian terhadap sebuah perilaku. Apakah perilaku politik atau perilaku konsumen atau perilaku lain-lainnya. Maka sebuah teori itu digunakan untuk mempelajari mengapa antara panggung depan sama panggung belakang itu kok berbeda. Yang seharusnya kalau seorang calon menjadi wali kota kemarin atau calon menjadi bupati kemarin, kalau memang wajahnya bagus, maka di belakangnya juga bagus.
Seharusnya begitu. Lah, di sini selanjutnya, teori selanjutnya dipraktekkan dalam kehidupan kita bukan untuk ditiru, tapi untuk mencari solusi-solusi yang ada. Begitu, Mbak Ramadina. Oke, terima kasih Bapak Agus yang sudah menjelaskan terkait teori-teori. Kalau di sosiologi terdapat teori-teori dan yang kita ketahui bersama, ya benar sekali Bapak teriaknya ceria, tapi ini mikir tugas di belakang. Nah, iya, untuk yang disebutkan tadi terkait pemilihan kepala daerah ya Bapak ya. Yeah. Nah, bagaimana seorang calon-calon yang kita pilih sebagai rakyat di pemimpin kita, baik itu bupati, wali kota, gubernur, presiden, seperti itu. Kalau di depan, di panggung depannya baik, ya kami yang memilih ini juga mengharapkan ke belakangnya juga akan baik, seperti itu. Apalagi yang DPR dan lain sebagainya. Nah, kalau dari sudut pandang Bapak Soeharto sendiri, bagaimana bahayanya Bapak yang dapat ditimbulkan dari adanya hoax-hoax ini sendiri? Kalau kita ketahui bahwa hoax ini suatu informasi yang beredar yang tidak benar adanya, apakah ada suatu kejadian atau suatu masa di mana Bapak pernah menyaksikan sendiri atau sesuai dengan pengalaman Bapak yang menyebabkan hoax ini menjadi sangat berbahaya bagi kami, bagi rakyat Indonesia, Bapak? Silakan Bapak Soeharto. Baik, seperti saya katakan tadi, hoax itu sebenarnya antara yang mengirim dan yang menerima ini kadang kelihatan sekali berhadapan-hadapan. Kita kan hanya mengikuti, tidak ikut salah satu di antaranya. Itu yang paling penting. Sebab apa? Itu juga kita sendiri sebenarnya yang mengeluarkan hoax, ditujukan kepada siapa. Ya, berbahayanya itu bagaimanapun akan sedikit mengganggu terhadap persatuan dan kesatuan kita. Ini. Apalagi kalau ada orang di luar daripada yang berkepentingan itu, katakanlah, maaf, negara lain misalkan yang berkepentingan dengan negara kita, itu mungkin akan lebih memperpanas keadaan itu agar kita ini ya saling berbahayanya adalah saling bertentangan. Kalau sudah bertentangan, terjadi perpecahan, tidak ada kesatuan dan persatuan, berarti kembali kepada sekian puluh tahun yang lalu, kita kenapa sampai bisa terjajah sekian lamanya? Itu karena waktu itu kita belum menyatu secara nasional, masih kedaerahan-kedaerahan. Malah di antara kita itu saling perang waktu zaman kerajaan itu. Sementara untuk disatukan kan baru zamannya Gajah Mada. Sudah mulai kita ini menjadi satu Nusantara. Tapi kebangsaan itu sendiri baru diketemukan kan setelah Dr. Sutomo itu dalam Budi Utomo. Itu baru kebangsaan kita ini bisa kita bentuk secara nasional. Nah, hoax ini ya seperti yang dikatakan oleh Bapak dari kepolisian tadi, ya berbahaya pasti. Oleh karena itu, kita yang harus bisa di luar daripada arena itu, yang harus lebih bijak dan hati-hati. Jangan sampai kita juga ikut larut. Ikut satu dan satunya. Hindari itu. Akan menjadi bikin gaduh yang tidak menentu. Kalau bahayanya ya pasti ada. Kalau besar, ya besar. Tapi baiknya, sementara ini adanya hoax ini masih berbentuk eker-ekeran di medsos. Nah, kalau sampai terjadi secara fisik, tidak berbahaya. Oleh karena itu, tetap ada bahayanya, ada negatifnya.
teknologi itu satu sisi memang positif, tapi bagaimana yang berada di belakang teknologi itu yang menggunakan. Kalau di militer ada istilah man behind the gun. Menentukan arah sasaran senjata itu adalah orang yang di belakang senjata itu. Oleh karena itu, hoax tidak lepas daripada kemajuan teknologi, ya kita lebih baik berhati-hati. Bahayanya pasti ada. Makasih. Terima kasih Bapak Soeharto atas penjelasannya, dan kata-kata yang bagus ya Pak di militer kalau man behind the gun. Berarti pistol atau senjata yang kita gunakan adalah teknologi, analoginya seperti itu. Dan orang yang menembakkan sasarannya, yang mengatur di mana sasarannya adalah kita sebagai pengguna teknologi itu sendiri. Ketika kita bisa dengan tepat, di mana kita mau menembakkan dari senjata itu sasarannya, dan analoginya bagaimana kita bisa secara tepat menggunakan teknologi itu sendiri, maka akan menjadikan suatu hasil yang baik pula, memberikan suatu manfaat yang baik pula kepada kita. Nah, ketika tidak bisa menggunakan teknologi dengan baik, ya justru bahayanya yang akan kita gunakan. Padahal alat ini ada untuk mempermudah, tapi justru membahayakan karena kesalahan dari kita itu sendiri. Nah, kalau menurut Bapak Kurniawan, ini untuk menangkal hoax-hoax terkait dengan yang pilkada kemarin, isu-isu pilkada itu dari kepolisian sendiri, apakah ada langkah-langkah tertentu, Bapak, atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Baik, terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak yang alhamdulillah dapat terlaksana dengan baik dan lancar di era pandemi ini juga. Protokol kesehatan tetap dikedepankan. Ini tidaklah lepas dari peran seluruh lapisan masyarakat beserta pemerintah. Oleh karena itu, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Ramadina tadi, bahwa kalau di kepolisian itu kita punya namanya cyber patrol. Artinya kita berpatroli di dunia maya. Nah, nanti di sana kita melaksanakan patroli, kita juga menerima beberapa informasi dari masyarakat. Mungkin ada link yang mungkin ada black campaign, kampanye hitam, kemudian kampanye-kampanye yang di luar daripada aturan. Nah, tentunya ini juga sudah dikoordinasikan dan kita selalu ada kerja, dan kita bekerja sama juga dengan Badan Pengawas Pemilu. Ketika itu terkait dengan pelaksanaan pilkada, otomatis kita serahkan kepada Bawaslu. Kemudian dari polisi sendiri itu sudah dari awal bahwa kita selain ada cyber patrol, kami juga sudah memberikan himbauan. Ini biasanya dari teman-teman dari fungsi Binmas, pembinaan masyarakat, itu sudah turun ke seluruh lapisan masyarakat sampai ke desa-desa, itu menyampaikan beberapa pesan terkait dengan Kamtibmas, antisipasi adanya hoax, berita bohong, jangan mudah terpancing, dan lain sebagainya. Kalau dari cyber sendiri, saya pikir tadi sudah saya sampaikan bahwa kita memiliki pasukan atau kita memiliki divisi cyber patrol yang senantiasa kita berpatroli untuk sama-sama kita menciptakan keamanan, kondusivitas baik di cyberspace di dunia maya, juga yang nantinya juga berimplikasi pada keamanan nasional. Saya rasa demikian, Mbak Ramadina. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Nah, seperti ini kan kita jadi lebih teredukasi Bapak. Kalau semuanya pilkada kemarin ada berita-berita hoax dan lain sebagainya, kita sebenarnya memiliki suatu badan tersendiri. Dari kepolisian juga ada, mulai dari cyber patrol dan juga ada BIMNAS ya Pak ya, bimbingan masyarakat. Dan di mana tugas-tugasnya adalah mengedukasi masyarakat ketika untuk menangkal hoax dan juga untuk mengantisipasi tidak adanya black campaign atau kampanye hitam di balik pilkada atau informasi-informasi yang menyebar saat pilkada. Nah, menurut Bapak Agus sekarang beralih ke Civitas Akademik, kalau
untuk pembahasan isu-isu pilkada kemarin dari segi civitas akademik atau baik itu di kalangan dosen, tendik, dan juga mahasiswa, bagaimana Pak seharusnya kita bersikap? Dan sebagai agent of change kan Pak katanya kalau mahasiswa itu. Nah harusnya seperti apa? Bisa dijelaskan Bapak Agus? Ya, terima kasih Mbak Ramadina. Apa yang disampaikan Pak Kurniawan betul terjadi itu, dan selanjutnya teman-teman kalau kita merespon yang teman-teman yang ada di ruangan ini ya, coba kita lihat bagaimana perkembangan pilkada sampai hari ini. Khususnya, lebih khusus adalah sampai menjelang 9 Desember kemarin. Relatif berita-berita hoax itu tidak seheboh pada waktu Pileg 2019 atau 2014. Jadi terkait dengan hoax yang dihubungkan dengan misalkan SARA dalam proses election, itu relatif tidak kita menemukan. Kalau di Pilgub Jawa Timur, waktu itu misalkan pada 2007 yang pertama kali, itu yang namanya misalkan mohon maaf Bu Khofifah itu diberi logo yang berbeda dengan agamanya. Itu terjadi berkali-kali, tidak hanya satu agama. Hal itu untuk menjatuhkan Bu Khofifah ketika itu. Pada 2020 ini terkait dengan hoax yang berhubungan dengan SARA itu tidak ada. Terkait dengan hoax yang berhubungan dengan COVID atau pandemi COVID-19 itu menjadi perdebatan yang serius, tetapi tidak sampai kepada hoax-nya. Bahwa penanganan COVID-19 baik oleh petahana ataupun calon penantang yang mereka mempunyai visi misi program itu ditampilkan semuanya. Tetapi sampai kemudian misalkan si A, Bupati A, calon, kemudian dia kena COVID, itu tidak ada. Tetapi pada hari ini, misalkan kemarin, itu Bupati Bojonegoro dihokkan kena COVID-19. Itu sesudah pilkada, bukan sebelum pilkada. Kalau sebelum pilkada, terkait dengan proses menuju kontestasi, menuju meraih kemenangan, saya melihatnya relatif tidak ada. Berbeda besar dengan pada waktu 2019 dan 2014. Begitu, Mbak Ramadina. Oh ya, terkait dengan apa yang harus kita antisipasi terkait dengan perkembangan yang ada, menurut saya yang sekarang itu agak menimbulkan potensi hoax itu pasca 9 Desember, bukan sebelum 9 Desember. Pasca 9 Desember itu kan selanjutnya teman-teman KPU melalui PPK-PPS akan merekapitulasi hasil penghitungan suara, dan itu yang dijadikan sebagai sumber data yang formal yang akan digunakan untuk apakah si A menang ataupun kalah. Selanjutnya ada namanya Sirekap. Sirekap itu adalah aplikasi online yang digunakan oleh penyelenggara tetapi sifatnya untuk pendukung. Berbeda dengan Quickcon. Quickcon itu hanya mengambil sampling dari sekian TPS, taruhlah misalkan 10% TPS, itu selanjutnya menggunakan metode tertentu, selanjutnya bisa digunakan sebagai referensi, penghitungan apakah yang menang A atau yang menang B. Tetapi bahwa terkait Sirekap atau terkait dengan Quickcon, itu semuanya hanya sebagai informasi awal. Yang benar adalah informasi rekap manual dari KPU di level masing-masing. Sehingga ini teman-teman yang ada di Gresik, mungkin yang ada di ruangan ini, teman-teman yang di Gresik perlu hati-hati karena kemenangannya sangat tipis. Ketika kemenangannya tipis, maka antara pasangan 1 dan pasangan 2 itu saling mengklaim dengan mendasarkan pada Quickcon ataupun terkait dengan informasi-informasi lain. Semoga teman-teman hati-hati untuk memposting karena sangat mungkin berbeda dengan hasil rekapitulasi manual yang dilakukan oleh KPU. Teman-teman yang di Surabaya, meskipun agak jauh, tetapi juga perlu hati-hati karena semua masih berproses, sehingga tidak hanya Gresik dan Surabaya saja.
di Malang, di Blitar, ataupun semuanya aja lah, semuanya super hati-hati, boleh mengklaim kemenangan, tetapi kemenangan yang sebenarnya nanti adalah yang diputuskan di level KPU kabupaten kota masing-masing, sehingga itu dijadikan sebagai referensi untuk apakah bisa diterima sebagai kemenangan atau tidak. Bahkan kalau misalkan ada yang yang selisih dan kemudian tidak terima, negara kita memfasilitasi Mahkamah Konstitusi untuk memproses semuanya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan hal yang tabu, tetapi adalah lembaga yang dihadirkan oleh negara untuk menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Terakhir, sebelum saya menyelesaikan ini, kemarin saya dimintai informasi dari teman-teman KPU yang ada di Sumeneb. Pak Agus, ini ada salah satu TPS yang pemilih di Madura itu agak berbeda dengan yang ada di Jawa, Pak. Di Madura itu kan biasanya kondangan itu kan ada undangan itu bisa diwakili. Jadi ketika pulang, bapak itu membawa berkat 3 karena mewakili anaknya sama tetangganya. Maka di Madura kemarin ada salah satu TPS memilihnya juga diwakili oleh ibunya dengan alasan bapaknya sakit, anaknya begini. Kemudian dia tanya, Pak, ini sudah mendapatkan rekomendasi Bawaslu. Apakah kami melaksanakan, Pak? Saya katakan, meskipun itu hanya 1, dan kalau itu sudah ada rekomendasi Bawaslu, maka pastikan kerjakan untuk menjalankan pemungutan suara ulang. Karena kalau tidak, ini akan berefek panjang di Mahkamah Konstitusi. Maka selanjutnya siap. Akhirnya kemudian di Madura, di Sumeneb khususnya, langsung mengerjakan. Sehingga terkait dengan berbagai informasi yang ada tersebut, khususnya pada pilkada ini, teman-teman super hati-hati, boleh mempunyai dukungan yang mungkin ada kedekatan A, B, C, D, tetapi tidak harus kemudian melawan terkait dengan sebuah kebenaran. Begitu, Mbak Ramadina. Ya, terima kasih Pak Agus yang telah menjelaskan secara rinci bagaimana kegiatan pilkada kemarin telah terlangsung secara baik dan juga berlangsung secara baik, dan juga tidak adanya dari hoax-hoax yang mengandung sara dan juga mengenai COVID. Justru adanya setelah atau pasca tanggal 9 Desember, pasca pilkada kemarin, ada hoax yang tersebar mengenai bupati yang terkena COVID dan lain sebagainya. Dan juga bagaimana kita khususnya sebagai kaum milenial ini untuk menanggapi dari pilkada kemarin. Kalau misalkan perhitungan secara cepat kita jadikan acuan untuk mengklaim bahwa misalkan nomor paslon sekian adalah jagoan kita, lalu kita deklarasikan kemenangan, justru itu juga menimbulkan hoax-hoax yang akan beredar di masyarakat dan menyebabkan tadi perpecahan dan juga justru pertengkaran dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan dari Bapak Soeharto juga, bahwasanya hoax ini sendiri adalah dari kita sendiri. Memang pemulainya memang dari kita sendiri, dan ketika kita tidak sadar menyebarkan hoax itu tadi, justru akibat yang akan ditanggung di belakangnya yang kita tidak tahu ketika sudah menyebarkan hoax, berita tidak benar, dan juga disebarkan lagi oleh yang lainnya, dan akan menyebabkan perpecahan dan juga pertikaian di masyarakat itu sendiri. Nah,